Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar metode eliminasi atau penghilangan untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, jadi penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, jadi maksud dari eliminasi itu adalah menghilangkan ya, salah satu variabel, bisa berupa variabel X, Y, atau variabel lainnya. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan dua soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, tentukan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode eliminasi. 2X kurang 3Y sama dengan negatif 10 sebagai persamaan 1. Kemudian ada X tambah 2Y sama dengan 2 sebagai persamaan kedua. Nah, pertama kita tulis dulu soalnya ya. Jadi soalnya tadi 2X kurang 3Y sama dengan negatif 10. Kemudian yang di bawahnya X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, jadi untuk menghilangkan salah satu variabelnya, kita harus menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini Bapak ingin menghilangkan variabel X-nya terlebih dahulu. Nah, variabel X ini ya. Nah, koefisiennya masih berbeda. Yang di atas itu 2, yang di bawah koefisiennya 1. Ya, di sini ada 1 ya, cuma tidak ditulis. Nah, bagaimana supaya koefisiennya sama? Ya, tinggal kita kalikan. Nah, supaya ini jadi 2X, maka kita kalikan dengan 2. Nah, supaya ini jadi 2, maka kita kalikan dengan 1. Nah, supaya tetap ya. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, kita mulai ya. 2X kurang 3Y sama dengan negatif 10 dikali 1. Artinya tetap ya. Tulis saja 2X kurang 3Y ya, sama dengan negatif 10. Nah, kita lanjutkan di bawah. Nah, X dikali 2 artinya 2X. 2Y dikali 2 ya, artinya 4Y. 2 dikali 2 ya, artinya sama dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah sama koefisien dari X-nya ya, sudah sama-sama 2. Nah, agar hasilnya 0 atau hilang atau habis ya, maka kita apakan? Tambah atau kurang? Ya, tinggal kita kurang ya, karena 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, jadi kita kurang. Nah, 2X dikurang 2X habis ya, 0, tidak usah ditulis. Lanjut, negatif 3Y dikurang 4Y hasilnya sama dengan negatif 7Y. Nah, negatif 10 dikurang 4 hasilnya negatif 14. Nah, artinya nanti Y sama dengan negatif 14 dibagi dengan negatif 7. Artinya Y-nya sama dengan berapa? 2. Nah, gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan pertama kali ya, harus menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, dalam kasus ini Bapak menghilangkan X terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke langkah keduanya. Nah, karena ini tadi yang kita hilangkan pertama kali adalah X, selanjutnya kita menghilangkan Y-nya lagi. Kita tulis dulu soalnya. 2X kurang 3Y sama dengan negatif 10. Ya, kemudian X tambah 2Y sama dengan 2. Oke. Nah, caranya tadi seperti apa? Kita samakan dulu koefisien dari Y-nya. Nah, jadi di sini kita harus tahu KPK antara 3 dan 2 ya. KPK dari 3 dan 2. Nah, KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Ya, jadi nanti supaya 3 dikali berapa supaya jadi 6? Ya, dikali 2 ya. Nah, dikali 2. Nah, 2 kali berapa supaya jadi 6? Ya, dikali 3. Nah, atau kalian juga bisa langsung dibalik aja ya. Ini kan 3. Nah, dikali dengan 2. Nah, ditulis 2. Yang ini 2 dikali dengan 3. Nah, tulis 3. Nah, seperti itu bisa juga. Oke, ini tinggal kita kalikan. 2X dikali 2 ya, 4X. Negatif 3Y dikali 2 negatif 6Y. Lanjut, negatif 10 dikali 2 negatif 20. Nah, seperti itu. Lanjut lagi di bawah. X dikali 3 ya 3X. 2Y dikali 3 ya positif 6Y. Ini positif ya, di sini juga harus positif. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, gitu.
Nah, di sini kan negatif 6, di sini positif 6. Nah, supaya jadi 0 kita apakan? Kurang atau tambah? Ya kita tambah ya, karena negatif 6 ditambah 6 hasilnya itu 0. Nah, oleh karena itu di sini kita tulis tambah atau dijumlah. Nah, gitu. 4x ditambah 3x, tulis saja 7x. Nah, negatif 6y ditambah 6y habis ya, 0, tidak usah ditulis. Kemudian negatif 20 ditambah 6 ya, negatif 14. Jadi nanti x sama dengan negatif 14 dibagi dengan 7, atau x nya itu sama dengan negatif 2. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita tulis ya. Jadi penyelesaiannya x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi x dan y ini ya merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yang ada di soal ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Semoga paham. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Oke, selanjutnya tentukan penyelesaian SPLDV berikut menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini juga ada dua persamaan. Ini sebut aja persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 2. Nah, gitu. Kita tulis ulang soalnya. Negatif 4x tambah y sama dengan negatif 6. Kemudian yang persamaan kedua, 6x tambah 2y sama dengan negatif 5. Oke. Misalnya kita di sini ingin menghilangkan variabel x-nya terlebih dahulu, ya. Maka tadi apa caranya? Kita harus menyamakan, ya. Kita harus menyamakan koefisiennya, gitu kan? Nah, koefisiennya di situ masih berbeda. Yang di atas itu negatif 4, yang di bawah itu 6. Gimana cara supaya sama? Ya, tinggal kita cari KPK-nya, ya. KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Nah, berartinya 4 kali berapa supaya dapat 12? Ya, berartinya 4 dikali 3. Nah, 6 kali berapa supaya dapat 12? Ya, dikali 2. Nah, misalnya ada yang nanya, Pak, gimana Pak kalau misalnya 4-nya ini, ya, yang persamaan atas ini dikali 6, yang di bawah ini dikali 4. Boleh nggak? Ya, boleh ya. Tetap boleh seperti itu ya. Nah, tapi nanti mungkin angka-angkanya lebih besar, tapi nanti jawabannya insya Allah juga tetap sama. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tinggal kita kalikan. Negatif 4x dikali 3 ya, negatif 12x. Seperti itu. Kemudian y dikali 3 ya, positif 3y. Kemudian negatif 6 dikali 3 ya, negatif 18. Nah, seperti itu. Lanjut lagi yang ke persamaan 2. 6x dikali 2, 12x. 2y dikali 2, berapa? 4y. Kemudian negatif 5 dikali 2, negatif 10. Nah, gitu. Supaya ini bisa hilang atau hasilnya 0, kita apakan? Ya, kita tambah ya. Karena negatif 12 ditambah 12 itu hasilnya nanti sama dengan 0. Nah, maka oleh karena itu kita tambah atau jumlahkan. Nah, oke. Lanjutannya 3y ditambah 4y yaitu 7y. Kemudian negatif 18 ditambah negatif 10 ya, negatif 28. Nah, jadi nanti y sama dengan negatif 28 per 7, atau y sama dengan negatif berapa? Negatif 4. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel y-nya. Gantian ya, yang sebelah kiri tadi kan sudah x-nya tuh. Nah, sekarang gantian kita hilangkan variabel y-nya. Nah, kita tulis ulang soalnya. Negatif 4x tambah y sama dengan negatif 6. Kemudian 6x tambah 2y sama dengan negatif 5. Oke. Nah, di sini kita lihat koefisien dari y-nya lah. Nah, di sini variabel y yang di atas ini memiliki koefisien 1. Kemudian yang di bawah ini memiliki koefisien 2 ya. Nah, supaya nanti sama, supaya ini jadi 2, maka dikalikan dengan 2. Di bawahnya dikalikan dengan 1. Nah, gitu ya.
Langsung aja negatif 4x dikali 2 berapa? Negatif 8x gitu. Kemudian y dikali 2 berartinya 2y. Lanjut lagi, negatif 6 dikali 2 negatif 12. Nah gitu. Lanjut lagi yang di bawah ya. Nah ini tetap ya karena dikalikan dengan 1. Jadi 6x ditambah 2y sama dengan negatif 5. Oke. Nah supaya ini nanti hasilnya 0 diapakan? Dikurang ya, karena 2y dikurang 2y hasilnya sama dengan 0. Nah gitu. Lanjut, negatif 8x dikurang 6x itu sama dengan berapa? Negatif 14x. Nah ini habis tadi ya, tidak usah ditulis. Kemudian lanjut, negatif 12 dikurang negatif 5 berapa? Negatif 7. Ingat ya, negatif 12 dikurang negatif 5 itu kan artinya nanti negatif 12 ditambah 5. Nah hasilnya nanti negatif 7. Nah seperti itu. Oke, kemudian kita bagi ya, x sama dengan negatif 7 per negatif 14. Jadi hasilnya x sama dengan berapa? 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena pembilangnya dan penyebutnya dibagi dengan negatif 7 ya, nanti hasilnya dapat 1 per 2. Nah, oke, jadi kesimpulannya, jadi penyelesaiannya x sama dengan 1 per 2 dan y sama dengan negatif 4. Nah seperti itu, semoga semuanya paham ya. Nah silakan nanti diulang-ulang videonya. Jika masih tidak paham silakan ditanyakan di kolom komentar atau langsung hubungi Bapak melalui WhatsApp. Nah seperti itu. Oke, kita akan lanjut di video yang lain ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.